Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alia Sabira dengan NPM akhir 053 dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keragaan alat tangkap pukat kantong di Indonesia. Kelompok 1 ini sendiri beranggotakan Bagus Susilo dengan NPM akhir 007, Muhammad Diva Prasetya dengan NPM akhir 029, Rama Aditya Putra dengan NPM akhir 031, Olivia Manurung dengan NPM akhir 039, Deswita Kansa dengan NPM akhir 045, dan Ronald Krisna Rizky Gunawan dengan NPM akhir 049. Jadi, pukat kantong atau seinet ini merupakan jenis jaring penangkap ikan berbentuk kerucut yang terdiri atas kantong, badan, dua lembar sayap yang dipasang pada kedua sisi mulut jaring, dan tali penarik. Nah, pukat kantong ini tergolong tradisional, tidak merusak lingkungan, dan ukurannya itu relatif kecil. Jika ditinjau dari tempat pengoperasiannya, pukat kantong itu terbagi menjadi dua, yaitu pukat tengah yang terdiri atas payang dan dogol, yang dioperasikannya itu agak jauh dari pantai, dan pukat pantai yang dioperasikannya itu di tepi pantai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstruksi dari pukat kantong. Konstruksi dan bagian-bagian dari payang. Nah, payang itu merupakan pukat kantong lingkar yang secara garis besar itu terdiri atas kantong, badan atau perut, kaki atau sayap. Namun, di referensi lain terdapat pula pendapat yang membagi si pukat kantong si payang ini hanya menjadi dua bagian, yaitu kantong dan kaki. Nah, menurut SNI yang dikeluarkan oleh BSN, payang ini memiliki beberapa bagian seperti sayap atau kaki jaring yang disebut dengan wing, lalu ada juga medan jaring bawah, ada badan jaring atau body, ada kantong jaring atau cot end, ada tali ris atas atau head rope, ada tali ris bawah atau ground rope, ada tali selambar atau disebut juga sebagai worm rope. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dogol. Jadi dogol ini merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring yang dibentuk berkantong untuk menampung hasil tangkapan dengan konstruksi tali selambar dan sayap yang panjang. Nah, si dogol ini tuh bentuk alatnya hampir menyerupai payang, namun ukurannya itu lebih kecil. Nah, secara umum dogol itu terdiri dari bagian-bagian yaitu kantong, kaki, tali temali, pelampung, dan pemberat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konstruksi dan bagian-bagian dari pukat pantai. Pukat pantai atau beach seine ini sering disebut dengan kerakat. Nah, pukat pantai ini sendiri terdiri dari tiga bagian penting, yaitu ada sayap, kantong, dan badan. Selain dari eh, selain dari konstruksi dan bagian-bagian pukat pantai, saya akan menjelaskan dimensi dari kapal pukat kantong ini, yang di sini juga saya akan menjelaskan lebih spesifiknya itu adalah pukat pantai. Jadi, kesesuaian dimensi utama pada kapal itu dapat diketahui dari perbandingan panjang dan lebar, panjang dan dalam, serta lebar dan dalam. Nah, nilai rasio dari tiga yang saya sebutkan tadi itu dapat mempengaruhi olah gerak kapal yang digunakan dalam proses operasi si pukat kantong, yang dalam hal ini yang akan saya bahas adalah pukat pantai. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan desain sebuah kapal dari segi karakteristik perbandingan dimensi utamanya. Nah, kalau berdasarkan referensi yang kami dapatkan, rasio dimensi utama dari kapal pukat pantai yang dioperasikan di perairan Pangandaran itu bernilai antara 7,32 sampai 8,67 untuk perbandingan panjang dan lebar. Lalu untuk 10,22 sampai 12,21 itu adalah perbandingan panjang dan dalam. Lalu 1,34 sampai 1,5 itu untuk perbandingan lebar dan dalam, yang dimana nilai-nilai ini itu telah memenuhi kriteria dari standar rasio dimensi utama kapal yang ada di Indonesia. Dogol, pukat payang, dan pukat kantong dioperasikan dengan kapal bermotor ukuran antara 10-30 GT.
sedangkan untuk tenaga penggeraknya sekitar 30-100 HP. Armada kapal sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu armada kapal kecil dan armada kapal besar. Untuk armada kapal kecil sendiri ini eh, sekitar 10 GT dan untuk armada kapal besar 30 GT. Lama trip untuk armada kapal kecil adalah satu hari per trip, sedangkan untuk yang armada kapal besar 20 hari per trip. Dan dapat kita lihat bahwa di samping ini dijelaskan atau diperlihatkan sisi samping dan sisi atas dari kapal yang bisa digunakan oleh dogol, pukat payan, dan pukat kantong, dan beserta penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada alat bantu. Alat bantu dari pukat kantong. Alat bantu dari pukat kantong tersebut yaitu ada 4. Yang pertama gardan, yang kedua rumpon, yang ketiga lampu petromax, dan yang keempat yaitu pelampung bendera. Yang pertama, gardan sebagai alat bantu berfungsi untuk menarik warp yang memungkinkan penarikan jaring itu jauh lebih cepat. Yang kedua, yaitu ada rumpon. Rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam, gunanya untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan rumpon ini digunakan untuk ikan pelagis kecil. Dan yang ketiga adalah lampu petromax. Cahaya yang dihasilkan dari lampu petromax tersebut digunakan untuk menarik ikan. Yaitu ikan apa aja sih yang dimaksud dari kegunaan lampu petromax tersebut? Yaitu ikan yang memiliki sifat fototaksis positif atau ikan yang tertarik pada cahaya, sehingga ikan dapat berkumpul di sekitar cahaya petromax tersebut. Dan yang terakhir yaitu pelampung bendera. Fungsi dari pelampung bendera tersebut yaitu sebagai tanda posisi kantong pukat di perairan dan sebagai petunjuk bagi nelayan tentang keseimbangan jaring antara kanan dan kiri. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode pengoperasian alat. Metode pengoperasian alat terdiri dari 3, yaitu tahap persiapan, setting, dan hauling. Yang pertama tahap persiapan. Persiapan operasi penangkapan dilakukan pagi hari setelah keadaan terang. Setelah ditentukan fishing ground, nelayan mulai mempersiapkan operasi penangkapan dengan meneliti bagian-bagian alat tangkap dan mengikat tali selambar dengan sayap jaring. Lalu yang kedua setting. Sebelum dilakukan penebaran, jaring terlebih dahulu diperhatikan arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini perlu diperhatikan karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedangkan arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Yang terakhir yaitu hauling. Terlebih dahulu, jaring dibiarkan selama kurang 10 menit untuk memberi kesempatan tali selambar mencapai dasar perairan. Pada saat hauling, kapal tetap berjalan dengan kecepatan lambat. Hal ini dilakukan agar pada saat penarikan jaring, kapal tidak bergerak mundur karena berat jaring. Tahap-tahap hauling pertama-tama, pelampung tanda dinaikkan ke atas kapal. Lalu tali selambar sebelah kanan yang telah ditarik ujungnya dililitkan pada gardan sebelah kanan. Kemudian mesin gardan mulai dinyalakan bersamaan dengan mesin pendorong utama hingga kapal bergerak perlahan-lahan. Setelah itu, jaring mulai ditarik. Kemudian tali selambar digulung dengan baik setelah naik ke atas kapal. Sayap jaring naik ke atas kapal. Lalu mesin gardan dimatikan dan di bagian jaring sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan kapal. Lalu jaring ditarik ke atas kapal badan. Jaring dan kantong yang berisi hasil tangkapan dinaikkan ke atas kapal. Dengan dinaikannya hasil tangkapan, maka proses hauling selesai dilakukan dan jaring kembali ditata seperti keadaan semula, sehingga pada saat melakukan setting selanjutnya tidak mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya pengoperasian alat tangkap pukat kantong yang mana meliputi payang, dogol, dan juga pukat pantai. Nah, payang sendiri itu biasanya dioperasikan di lapisan permukaan air atau water surface dengan tujuan menangkap ikan pelagis yang membentuk kelompok atau schooling.
Hasil tangkap persampingan atau baikat yang dominan tertangkap adalah jenis ikan tambang, ikan barongan, dan kemudian ikan biji nangka dan jenis bari buku menurut Almi et al. 2017. Kemudian dogol. Nah, pukat dogol ini biasanya dioperasikan di lapisan dasar permukaan perairan. Ikan yang paling banyak ditangkap oleh dogol adalah ikan demersal. Serta utama dari alat tangkap dogol itu yaitu kunira, ikan kunira dan juga ikan teperek. Kemudian ada ikan sebelah dan sejenisnya. Menurut Enawati 2017, Binman 2008 dalam Oktaviani et al. 2015. Kemudian pukat pantai yang terakhir ya ini atau batch science ini hanya dioperasikan di DPI atau daerah penangkapan ikan telur Ambon dalam dan bagan atau jaring angkat atau disebut juga live net. Kemudian ini hanya dioperasikan di DPI Teluk Baguala. Hasil tangkap utama yang diperoleh adalah jenis ikan demersal dan udang. Antara lain ada ikan pari, cucut, teri, dan buaya. Menurut Pangkakupan et al. 2018. Selanjutnya, deskripsi komparatif Kepler KP nomor 18 tahun 2021. Pertama ada payang. Payang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, angka 3 merupakan API atau alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan A. Ukuran mata jaring kantong lebih dari 2 inci dan panjang tali iris atas kurang dari 120 meter, kecuali ukuran mata jaring payang teri lebih dari 4 mm, dioperasikan sesuai musim penangkapan ikan teri, dan kapal motor berukuran kurang dari 5 gross ton pada jalur penangkapan ikan di semua WPPNRI. B. Ukuran mata jaring kantong lebih dari 2 inci dan panjang tali iris atas kurang dari 120 meter, kecuali ukuran mata jaring payang lebih dari 4 mm, dioperasikan sesuai musim penangkapan ikan teri, dan kapal motor berukuran lebih dari 5 gross ton sampai dengan 10 gross ton pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712. C. Ukuran mata jaring kantong lebih dari 2 inci dan panjang tali iris atas kurang dari 150 meter, dan kapal motor berukuran lebih dari 10 gross ton sampai dengan 30 gross ton pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 dan WPPNRI 712. D. Ukuran mata jaring kantong lebih dari 2 inci dan panjang tali iris atas kurang dari 200 meter, dan kapal motor berukuran lebih dari gross ton pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712. Selanjutnya ada dogol. Dogol adalah jaring tarik yang dioperasikannya menggunakan tali selembar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh. Alat penangkapan ikan dogol ini menggunakan diamond mesh pada seluruh bagian kantongnya. Selanjutnya ada pukat pantai. Jaring tarik pantai sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B angka 1 merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan dioperasikan menggunakan ukuran mata jaring kantong lebih dari 1 inci dan panjang tali iris atas kurang dari 300 meter, dan kapal tanpa motor. Dan kapal motor berukuran kurang dari 300 gross ton yang digunakan hanya untuk melingkari jaring menuju pantai pada jalur penangkapan di semua WPPNRI. Baik, selanjutnya ada hasil tangkapan dengan menggunakan pukat kantong. Yang pertama ada komposisi jenis tangkapan menggunakan pukat kantong. Yang pertama menggunakan jaring dogol. Jaring dogol ini memiliki hasil tangkapan yang beraneka ragam, mulai dari jenis udang maupun ikan. Akan tetapi
jaring dogol ini kurang ramah lingkungan dikarenakan dia mengeruk sumber daya ikan yang berlebihan tanpa seleksi ukuran ataupun jenis, sehingga banyak hasil samping yang didaratkan kemudian tidak memiliki manfaat dan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi sampah. Kemudian menggunakan pukat payang, komposisi jenis dari pukat payang ini terbatas oleh musim. Jika sedang musim pancaklik, tangkapannya biasanya sedikit. Adapun komposisi jenisnya yaitu ada ikan selar, ikan gembolo, ikan bawal, lalu bawal hitam, ikan muncok, ikan tongkol, ikan sarai, dan ikan kembung. Lalu dengan pukat pantai, hasil tangkapan pukat pantai ini beraneka ragam, yang didominasi oleh ikan pelagis. Jenis ikan pelagisnya sendiri antara lain ikan teri, ikan pepetek, ikan layur, dan ikan pelagis lainnya. Juga di sini tertangkap ikan tongkol. Kemungkinan ikan tongkol ini tertangkap saat ia sedang mencari makan di daerah pantai, dan juga tertangkap cumi-cumi dikarenakan lokasi penangkapan karakteristiknya cocok untuk tempat hidup cumi-cumi. Lalu yang kedua ada jumlah tangkapan. Jumlah tangkapan dengan menggunakan jaring dogol itu sebanyak 100 kg per hari. Tapi di sini tangkapan yang utama ditangkap oleh jaring dogol ini hanya 39%. Sisanya sebanyak 60% berupa hasil tangkapan sampingan atau ikan-ikan yang tidak bernilai ekonomi yang akhirnya tidak termanfaatkan dan menjadi sampah. Dikarenakan si jaring dogol ini tadi tidak selektif untuk menangkap tangkapan utamanya dan justru menangkap banyak hasil samping yang kurang termanfaatkan. Lalu kemudian ada pukat payang. Pukat payang ini di jurnal yang saya baca, penelitian Amri et al. Durasi penangkapan sebanyak 10-12 jam dan hanya mendapatkan 25 kg. Ini dimungkinkan saat penelitian cuaca dan kondisi pantai tidak bersahabat, mengakibatkan tangkapannya yang menghasilkan sedikit. Kemudian ada pukat pantai. Di penelitian Apriliani et al. 2019, daerah penangkapannya itu di Pantai Pangandaran. Penangkapan dilakukan selama 6 jam dan sebanyak 10 kali trip, kemudian mendapatkan hasil 242,2 kg yang didominasi oleh ikan pepetek dan ikan teri. Juga tak jarang sampah rumah tangga juga ikut terbawa oleh pukat pantai. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas dari jaring dogol memiliki nilai laju tangkap yang tinggi karena rendahnya seleksivitas. Jaring dogol ini memiliki mesh size yang berukuran kecil dengan metode pengoperasian yang aktif sehingga hasil tangkapannya tinggi. Dari segi produksi, mungkin hal ini menunjukkan indikasi positif dan menguntungkan. Akan tetapi, jika dilihat dari dimensi keberlanjutan sumber daya laut, kondisi ini bisa mengindikasi bahwa alat tangkap jaring dogol itu tidak ramah lingkungan karena mengeruk sumber daya ikan di perairan tanpa seleksi jenis ataupun seleksi ukuran, yang mengakibatkan kekhawatiran akan keragaman hayati di laut. Lalu kemudian ada pukat payang. Pukat payang ini tangkapannya dipengaruhi oleh musim. Jika di musim pancaklik dia produktivitasnya sedikit, produktivitasnya rendah. Tapi jika di musim tangkap dia mempunyai produktivitas yang tinggi. Lalu ada pukat pantai. Pukat pantai juga si produktivitasnya ini dipengaruhi oleh musim juga. Karena harus memperhatikan musim dan juga tinggi gelombang dikarenakan pukat pantai ini menangkap organisme yang ada di pantai. Jadi jika gelombangnya tinggi, maka organismenya sedikit pula yang
mampir ke pantai. Ini tangkapan pukat pantai ini beraneka ragam, akan tetapi terpengaruh oleh musim. Jika dia musimnya lagi bagus, itu produktivitasnya tinggi. Tapi jika lagi panceklik atau gelombangnya tinggi, maka produktivitasnya rendah. Tapi produktivitasnya cukup stabil jika musim panceklik, dan tinggi gelombang itu relatif jarang terjadi, mengakibatkan produktivitas pukat pantai ini cenderung tinggi, tidak seperti pukat payang yang jika musim panceklik itu lebih sedikit pendapatannya. Kemudian yang keempat ada nilai produksi. Nilai produksi dari dogol ini penghasilan utuh dari nelayan itu sekitar 30 juta rupiah per tahun. Sementara untuk pukat payang, penghasilan diperoleh ini cukup besar, 137 juta per tahun, dikarenakan mungkin pada tangkapan yang sedang musim tangkap ini, tangkapannya cukup besar dan memiliki kategori yaitu layak usaha, sehingga pantas untuk dipertahankan oleh nelayan dan terus menggunakan alat tangkap pukat payang ini. Kemudian ada pukat pantai. Pukat pantai ini sistem upahnya bagi hasil. Jadi untuk si pemilik pukatnya ini biasanya mendapatkan 74 juta per tahun, dan untuk anak buah serta nelayan dan juru mudinya itu sekitar 7 sampai 14 juta per tahun. Dan juga memiliki RC-nya 1,70 yang artinya usaha ini menguntungkan dan layak untuk diteruskan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.